Sip. Apa bagian adan alat rasanya umurnya. Bagian awal dulu. Kita takut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen kita yakni Bapak Dr. Ijidin SAD MSI, Ibu dan Bapak hadirin dan hadirat rahimahullah, keluarga besar MPI 2023 yang saya hormati. Alhamdulillah kita seraya puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita hari ini hingga kita bisa berkumpul bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana puasa. Salah umum. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah. Amin. Baik hadirin Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari literasi yang telah kami kumpulkan, yang ini akan memaparkan sebuah makalah yang akan kita bahas bersama-sama dalam diskusi kesempatan ini, yakni dalam judul Sejarah Lembaga Pendidikan Islam pada Masa Umayyah dan Abbasiyah serta gambaran dan produknya. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan diskusi siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para hadirin, Ibu dan Bapak, sebagai latar belakang dalam diskusi ini, yaitu masa keemasan Islam sering disebut peradaban Islam dalam bidang pendidikan ditancapkan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dalam sejarah Islam dinisabkan dari silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW Al-Abbas yang merupakan paman Nabi. Masa ini dimulai dengan berkembang pesatnya kebudayaan Islam, ditandai dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan madrasah-madrasah sebagai pusat pendidikan. Serta pada masa Bani Abbasiyah berkembang pula kurikulum atau mata pelajaran yang harus ditempuh dan dikuasai oleh peserta didik. Dan akhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Baik, yang menjadi rumusan dalam pembahasan ini, yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Berikutnya yang kedua, bagaimana sejarah lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dan yang ketiga, apa gambaran produk yang dihasilkan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, baik para ibu dan bapak yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, di sini sudah ada pemateri kita, sahabat kami, sahabat perjuangan di Singalila. Sama-sama single. Baik, kita sambut yang akan memaparkan materi kita kali ini, yaitu pembahasan tentang masa dinasti Umayyah. Tidak berlama-lama, dengan segala kehormatan kami aturkan kepada Ibu Siti Fatimah Gatot, kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pada masa dinasti Umayyah. Poin pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah tadi sudah disebutkan, yaitu dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syam sebagai keturunan Abdul Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Bani Umayyah atau Umayyah bin Abdul Syam, ia masuk Islam
pada Fathul Makkah ketika berusia 23 tahun. Dan ia dikenal sebagai pemimpin berkepribadian jujur, kuat, serta ahli dalam bidang politik. Keberhasilan yang dicapai oleh Umayyah yaitu kemenangan berdiplomasi yang terjadi pada perang sipil serta terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya kemenangan berdiplomasi saja, keberhasilan dari Umayyah itu yaitu semenjak ia lahir sebagai gubernur Suriah. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun atau 41 sampai 132 Hijriah. Kemudian bagaimana proses atau bagaimana perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah? Yang pertama ada pola pendidikan. Pola pendidikan pada masa dinasti Umayyah itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir dan Cordoba atau sering disebut Cordoba. Ilmu-ilmu yang dikembangkan pada masa dinasti Umayyah yaitu ada ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, ilmu sastra dan seni. Dalam memberikan pelajaran dengan sistem kuta pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ada perbedaan ketika masa Khulafaur Rasyidin itu pengajar atau guru itu tidak mendapatkan kompensasi apapun. Nah, lain lagi dengan masa dinasti Umayyah ada kemajuan. Jadi kemajuannya itu diantaranya adalah guru mendapatkan kompensasi atau mendapatkan gaji. Ada pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu ada pendidikan istana, kemudian ada pendidikan nasihat pembesar kepada muadzin, ada pendidikan badiah yaitu dusun badui dari Padang Sahara. Ada juga pendidikan yang berpusat di perpustakaan dan ada pendidikan bersistem bamarisan atau rumah sakit, sehingga ilmu pada masa dinasti Umayyah itu ada yang namanya ilmu kedokteran karena dari bamarisan tersebut. Kemudian ada pusat pendidikannya yang tadi disebutkan Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Damsyik dan Fistan. Adapun perkembangan pendidikannya pada masa dinasti Umayyah yaitu satu pengembangan bahasa Arab, kedua manba di kota pusat kegiatan ilmu, kemudian adanya ilmu agama, ilmu pengetahuan bidang bahasa, ilmu sejarah dan ilmu di bidang filsafat. Selanjutnya yaitu pendidikan masa dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Pak Fadzi. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti Fatimah Garut. Boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, yang telah memaparkan materi pembahasan pada dinasti masa Umayyah. Baik, setelah Ibu Siti Fatimah, kita persilahkan kepada rekannya yang akan menyampaikan materi tentang sejarah lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Kepada yang kita hormati, kepada Pak Fanzi. Dipersilakan. Oke. Jadi nasok pandu. Ancaman kan. Awahan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya diizinkan untuk menyampaikan materi pembahasan sejarah lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah, yang dimana pada masa ini yaitu ada momen sejarah lembaga pendidikan yang tentunya akan kita bahas bersama-sama. Baik, Khalifah Bani Abbasiyah adalah penerus tongkat estafet perjuangan Islam dari Khilafah Bani Umayyah yang berhasil mereka gulingkan pada tahun 750 Masehi.
Akar munculnya khalifah ini dimulai dari tindakan propaganda Abbasiyah yang dimotori oleh Ibrahim, orang Bani Abbas atau saudara Safa, yang mendapatkan dukungan dari pemuka Khurasan bernama Abu Muslim. Nah, dinasti Abbasiyah muncul juga tidak bisa dilepaskan dari bantuan orang-orang Persia yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah di dalam sosial, politik, dan administrasi. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat 5 periode, yaitu satu, yang pertama para khalifah berkuasa penuh, yang kedua periode pengaruh Turki, ketiga dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi, keempat kekuasaan Bani Saljuk atas dinasti Abbasiyah, 5 mereka merdeka berkuasa hanya di Baghdad dan sekitar. Berikutnya tujuan pendidikan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak, yang dimananya seperti pada masa sebelumnya anak-anak dididik dan diajarkan membaca atau menghafal Al-Quran. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan. Pada masa dinasti Abbasiyah, pemuda-pemuda belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Yang ketiga, cinta terhadap ilmu pengetahuan. Cinta. Nah, konteks cinta terhadap ilmu pengetahuan maksudnya orang yang sedang mempelajari dan mendalam tentang ilmu pengetahuan tanpa mengeluh kesusahan dalam perjalanan dan tanpa mengharap keuntungan. Dan yang keempat, tujuan kebendaan. Mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Adapun di sini lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah di antaranya satu, pertama Kutab atau Makkah, dua Halaqah, ketiga majelis, empat pendidikan rendah di istana, lima rumah sakit dan observatorium, 6 toko-toko buku, 7 perpustakaan, 8 masjid, 9 khanat, 10 rumah-rumah para ulama, 11 badi'ah, dan 12 ribat. Berarti bisa datang. Adapun di sini sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, pertama dari segi kurikulum, nah dipusatkan pada Al-Quran sebagai dasar utama dan hampir dalam keseluruhan kurikulum yang diajarkan. Ilmu agama mendominasi kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti masjid dengan Al-Quran sebagai intinya. Dari segi metode pengajaran dan pendidikan, pertama metode lisan, metode menghafal, dan metode tulisan. Berikutnya dari segi materi pendidikan. Materi pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 2, yakni menjadi 2 macam, yakni materi pendidikan yang bersifat wajib ijbari dan materi pendidikan yang bersifat pilihan ikhtiari. Berikutnya faktor perkembangan pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Apa itu faktor internnya? Yakni faktor dari dalam dengan ajaran Islam sendiri yang mendorong manusia menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian faktor ekstern, akulturasi kebudayaan, munculnya usaha penerjemahan ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab. Maulah adanya perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, stabilitas dan kemajuan ekonomi, minat masyarakat yang tinggi dalam mencari ilmu. Dari segi ilmu pengetahuan perkembangan dalam masa ini, dari segi ilmu umum yaitu ilmu kedokteran, ilmu matematika, filsafat, kimia, geografi, dan astronomi.
Dan juga dari segi ilmu agama, ilmu hadis, fikih, tasawuf, tafsir, dan ilmu kalam. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan materi yang telah kami rangkum dalam kegiatan diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang baik. Dalam sesi ini, sesi penyampaian materi telah selesai. Kita menuju pada sesi diskusi. Sesi diskusi tanya jawab. Kita jawab bersama-sama. Boleh barangkali di sini Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menjawab ataupun bertanya. Dalam kesempatan ini sebagai penanya pertama kami aturkan kepada Pak Haji yang akan memberikan pertanyaan barangkali tambahan. Persilakan Pak. Terima kasih. Begitu menarik ya dari sejarah lembaga pendidikan yang berhubungan dengan masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Itu nanti di tanggal kita menangkap bahwa tahun 750 itu Bani Abbas berhasil digulingkan oleh Bani Umayyah. Itu kan redaksinya itu digulingkan. Nah, yang menjadi permasalahannya, kalau kita melihat dari jejak khalifah itu berapa Rasulullah ya. Jadi antara khalifah yang satu dengan yang lainnya itu adalah sama lain saling mendukung ya. Tapi kalau redaksinya ini menggulingkan, akhirnya ada kan? Iya. Nah, Umayyah menggulingkan Abbasiyah tahun 750. Persoalannya itu bagaimana perbedaan sistem dinasti dengan khilafah. Berarti khilafah dengan amul, dengan kerajaan, dengan kerajaan. Ini kan berarti konsepnya sudah konsep kerajaan, bukan khilafah lagi. Itu mohon mungkin ada batasan-batasan atau perbedaan-perbedaan yang krusial ketika masa khilafah dengan amul. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji yang telah menjawabkan pertanyaannya. Berikutnya, ini aja sedang menghadapi adakah di sini antara khalifah dan dinasti itu letak perbedaannya di mana? Sama. Terus iya. Terus yang kedua, ini bagaimana kita bisa melihat ada ciri, mungkin ada perbedaan antara kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ciri-cirinya. Karena letak perbedaan tadi sudah ada. Berarti sekarang cirinya. Jadi ciri khas antara kepemimpinan Bani masa Umayyah dan Bani Abbasiyah. Terus selama masa Bani Umayyah dan Abbasiyah itu produknya yang dikeluarkan itu apa sehingga dapat dilihat oleh khalayak umum. Oh, inikah perbedaan ciri-cirinya dan hasil produknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Bu Haji. Barangkali Ibu Rona masa untuk pembahasan yang lembaga pendidikan Islam pada masa Umayyah mungkin ya. Kan Bani Umayyah itu dibagi dua ya, Umayyah satu sama Umayyah dua. Apakah itu ada perbedaan di sistem pendidikannya atau lembaga pendidikannya atau tidak? Ya, kan ada dua ya. Terus metode sama strateginya itu seperti apa? Baik, yang pertama itu dari Pak Haji. Tadi kan konteksnya digulingkan, katanya Pak. Itu kan yang dipertanyakan. Sama pertanyaannya, kenapa konsepnya digulingkan dan apa perbedaan dari sistem dinasti dan khilafah ya Pak?
Yang pertama ini di sini akar munculnya khilafah ini dimulai dari tindakan propaganda Abbasiyah dimotori oleh Ibrahim yang mendapat dukungan dari pemuka kekuasaan bernama Abu Muslim. Ditambah lagi kekuatan oposisi yang semakin solid serta pemegang kursi pemerintahan Bani Umayyah yang lama. Karena Bani Umayyah itu berkuasanya lama sehingga masyarakat itu merasa bosan dengan sistem seperti itu, sehingga terbentuklah ada pemberontakan propaganda itu yang dikuasai oleh Abbasiyah yang dimotori oleh Ibrahim, sehingga Ibrahim itu orang dari Bani Abbas, sehingga ketika misalnya Muawiyah itu berhasil digulingkan oleh Bani Abbasiyah sehingga berdirilah khilafah Abbasiyah. Kemudian perbedaan dari dinasti. Berarti bukan khilafah ya, kerajaan. Kalau Umayyahnya itu kerajaan, kalau dari Abbasiyahnya itu kan yang pertama Umayyah dulu ya Pak, kemudian Abbasiyah. Itu kalau Umayyah itu dinasti, kalau dari Abbasiyah itu khilafah. Jadi khilafah menggulingkan sistem dinasti. Yang kemudian dari Ibu Haji dulu ya, dari Ibu Haji apa saja produk dari masa Abbasiyah dan masa Umayyah. Kalau dari masa Umayyah itu perkembangannya atau produknya itu yang pertama adanya pengembangan bahasa Arab, ilmu pengetahuan bidang bahasa, adanya ilmu sejarah dan tarikh, dan adanya ilmu filsafat. Namun kemudian ketika masa Abbasiyah itu terbagi dua. Yang pertama ada ilmu umum, adanya matematika, filsafat, kimia, geografi, astronomi. Sangat terlihat kemajuannya dari masa dinasti Abbasiyah, dari Umayyah ke Abbasiyah. Kemudian ada ilmu agama, yaitu ilmu hadis, fikih, tasawuf, tafsir, dan ilmu kalam. Baik, izinkan menambahkan tadi perbedaan antara sistem dinasti dan sistem khilafah yang dimana terletak pada struktur pemerintahan dan legitimasi kekuasaan. Yang pertama dari ciri dari sistem dinasti. Sistem dinasti adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pewarisan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun dalam satu keluarga atau dinasti. Turun-temurun. Pemimpin dinasti seringkali memiliki kedudukan sebagai raja atau sultan, dan kekuasaan mereka ditransfer melalui garis keturunan. Kemudian dari legitimasi kekuasaan dalam sistem dinasti seringkali didasarkan pada lain keturunan atau hubungan darah dengan penguasa sebelumnya, turun-temurun. Adapun sistem khilafah adalah sistem pemerintahan dalam Islam di mana pemimpin atau khilafah dipilih oleh umat muslim atau elit politik tertentu untuk memimpin negara Islam. Berikutnya, khilafah adalah pemimpin politik dalam spiritual umat Islam yang seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum syariat. Kemudian dari legitimasinya, kekuasaan dalam sistem khilafah didasarkan pada persetujuan dan pengakuan dari umat muslim atau kelompok otoritatif yang dianggap berhak untuk menunjuk khilafah. Tapi di situ kan dua-duanya masa dinasti kan. Kalau dilihat dari tulisannya ini kan masa dinasti Umayyah, kemudian kedua juga masa dinasti Abbasiyah. Artinya itu ada kesamaan. Oh iya Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kami menjawab, barangkali di sini Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan bahkan memberikan ulasan tentang materi pada hari ini, boleh dipersilakan. Terus tidak apanya ini terus apa ini dinasti anak sama Berarti dinasti kerajaan.
Jadi masa ya semuanya. Baik Pak Haji, menurut mungkin ini mohon dibenarkan barangkali pada masa Abbasiyah itu penyebutannya dinasti Abbasiyah, tapi di sini sistem pemerintahannya adalah khilafah. Kalau dari makalah yang kita buat itu dinasti Abbasiyah tidak lepas dari bantuan orang Persia. Kemudian ada kekhalifahan menurut mereka merupakan kekuasaan dari Allah. Hal ini nampak jelas pada ucapan Al-Mansur. Nah, di sini. Jadi sistemnya kan bukan khilafah, Pak. Sistemnya kan khilafah. Yang Abbasiyah. Ya, sistem politiknya itu pas masa Abbasiyah sistem politiknya khilafah. Cuman kekuasaannya masih dinasti. Karena kalau di lama juga sama, udah pimpinnya oleh seorang khalifah. Iya, kenapa sama aja? Iya, tapi khilafahnya dari kerajaan. Ada khilafah di kerajaan. Sebagai pemimpin ini kan. Yang dimaksud Sistemnya. khilafah Rasyidin yang disebut kalimat dengan khilafah Rasyidin khilafah. Nah, kalau pas Oh, ini maksud saya kan sistemnya dinasti. Jadi maksud saya khilafah itu pimpinan tadi ya. kalau beda Kita mamulu tentunya lebatna terus sanes silapa, sanes khalifah. Jadi maksud penyebutan dari makalah khilafah itu kepemimpinannya. Berarti masih dinasti ya, Pak? Berarti khilafah dan dinasti berbeda. Kalau khilafah mah Iya. untuk pemimpin Islam, kalau dinasti mah yaitu dari turunan-keturunan yang lain. Iya. Bukan. Oh iya, mohon maaf Pak Haji. Jadi maksudnya kurang fokus ini Teh, Pak. Jadi maksudnya Sanes. apa ya? Jadi sistemnya masih dinasti, tapi masa kepemimpinannya atau sebut pimpinannya itu disebutnya kata misalnya ini pimpinannya dinasti loh, tapi namanya kayak gelarnya. Gelarnya itu masa kepemimpinannya kekhalifahan menurut jadi sumber yang kita dapatkan itu menyebutnya kekhalifahan, tapi bukan dari dinasti, bukan dari khalifah, bukan dari khulafaur rasyidin. kalau nggak salah mah ya setelah kan dari khulafaur Rasyidin ke Umayyah itu udah beda Jauh. banget kan ya sistemnya kan ya dari asalnya di ya berdasarkan musyawarah ternyata langsung turun temurun. Nah justru pas Bani Umayyah itu Muawiyah sendiri mengganti gelarnya, asalnya kalau Umar tuh ada Amirul Mukminin yang pemimpin para pemimpin. Nah sedangkan Umayyah itu mendeklarasikan dirinya bukan Amirul Mukminin tapi Amirul apa gitu justru diganti gitu siapa itu Amirullah gitu kalau nggak salah pemimpin yang dipimpin oleh Allah dia yang Oh iya, ini Bu. Amir Acong. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rona. Barangkali Bapak Ibu ada yang ikut membantu. Nah, sudah semua ditanggapi. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Azan Corona. Satu lagi. Ya, silakan. Apakah berat pertanyaannya apakah ada perbedaan dari masa dinasti Umayyah 1 dan Umayyah 2? Sistem. Baik, di sini pada masa kekuasaan Umayyah terdapat beberapa perbedaan dalam sistem pendidikan antara Umayyah 1 dan Umayyah 2. Pertama, fokus pada pendidikan agama. Pada masa Umayyah 1 ada penekanan yang kuat pada pendidikan agama Islam dengan pendirian madrasah, masjid sebagai pusat pembelajaran agama. Namun pada masa Umayyah 2 terjadi penurunan minat terhadap pendidikan agama
satu penekanan terhadap agama, lima terjadi penurunan minat terhadap pendidikan agama dan pendidikan sekuler mulai mendapat perhatian lebih. Yang kedua dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan seni. Untuk Umayyah I terjadi perkembangan signifikan dalam ilmu pengetahuan dan seni, dan juga pada masa Umayyah II minat terhadap ilmu pengetahuan dan seni menurun dan pendidikan lebih difokuskan pada aspek praktis seperti administrasi dan administrasi kekhalifahan. Jadi pengaruh aksesibilitas pendidikan pada masa Umayyah I terjadi perluasan aksesibilitas pendidikan kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk non Arab dan non Muslim. Namun pada masa Umayyah II aksesibilitas pendidikan agak terbatas, terutama bagi mereka yang bukan keturunan Arab. Jadi lebih dominan Umayyah I. Umayyah lebih kompleks. Jadi ada diskriminasi. Ya. Barangkali bisa membantu ataupun Bapak Ibu Saya yang mau menambahkan, Pak. Ini yang membebaskan. Ibu barangkali Ya, antara Umayyah I dan Umayyah II itu terjadinya perbedaannya sangat besar sekali karena dominannya ada pendiskriminasian. Kalau dalam bahasa India mah belum kasta ya. Kalau ini mah dalam jenjang belum tahapan-tahapan, namun di jabatan raya lurah, di RT, RW. baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mungkin cukup sampai sini. Waktu kita hanya 30 menit per SKS. Satu jam ya? Ya, sengaja. Oh, ya. Ingat bagaimana? Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Pak Haji, Bu Haji dan Bu Rona yang telah berhasil dan juga membantu jawabannya kami dalam diskusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila diskusi kami kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini mendapatkan manfaat. Amin. Dari saya kelompok yang berdiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di situ ada terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya ada acara tadarus bersama dulu di masjid. Jadi saya menambahkan, memperkuat. Jadi ada perbedaan antara dulu masa Nabi, gitu ya. Kemudian setelah Nabi itu Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah dan Abbasiyah. Sistemnya beda. Kalau masa Nabi itu disebut dengan teokrasi kepemimpinan. Teokrasi itu apa? Teo. Ketuhanan. Iya, jadi rasi apa? Teo dan rasi. Kan teokrasi ada demokrasi. Teokrasi itu berarti apa? Ya, kekuasaannya itu langsung ditunjuk oleh Tuhan, berwahyu, diangkat, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Khulafaur Rasyidin itu demokrasi, bukan teokrasi lagi tapi demokrasi. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan di apa? Ditunjuk atau dipilih? Dipilih kan melalui musyawarah kan ya. Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Maka sebenarnya tidak ada Ali langsung menurut Syiah kan ya. Menurut Syiah itu Ali ditunjuk langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah ya, sehingga Syiah itu tidak menyetujui, bahkan disebut pemberontak Abu Bakar, Umar dan Utsman kan. Jadi Syiah itu tidak mengakui terhadap kepemimpinan, padahal realitasnya dalam sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah demokrasi. Nah, yang sekarang kita bahas adalah Umayyah dan Abbasiyah. Ini sudah Bani. Kalau tadi teokrasi ini Muhammad, kalau Khulafaur Rasyidin itu demokrasi, kalau ini sudah apa namanya? Monarki. Monarki itu apa? Kerajaan. Bani kan? Bani. Kalau Bani berarti kan dari keturunan tadi.
Ya, kita lihat di Umayyah itu ada berapa keturunan atau ini apa dinasti 14 orang khalifah ya. Itu semuanya kan keturunan semua. Jadi memang keturunan sudah ada dulu, jadi sudah ada dulu di sejarahnya. Jadi pemimpin-pemimpin Islam dari dulu sudah ada dari keturunan apa keluarganya. Dari Muawiyah pertama kan Muawiyah 1 bin Abi Sufyan, terakhir adalah Marwan 2 bin Muhammad. Ini semua keturunan siapa? Keturunan Muawiyah, gitu ya. Jadi itu berdasarkan monarki kerajaan, gitu ya. Kalau kita walaupun tadi disebut orangnya pemimpinnya disebut khalifah juga ya. itu sebutannya mah. Iya sebutannya, tapi sistemnya adalah apa? Monarki. Monarki kerajaan. Kalau kerajaan dipilih atau gimana? Turun Turun kan? Ya. Jadi sudah sejarah sudah ada gitu ya. Jadi kalau pokoknya di yayasan masih monarki sudah ada dari dulu gitu ya. Bagi kan biasanya yayasan itu orang-orang apa keluarganya wali wasobihi kan yang penting apa namanya keluarga itu dengan merit system ya. Jadi boleh keluarga gitu kan apa namanya yayasan perguruan tinggi atau sekolah, tapi memang harus Profesional, ya profesional merit system. Jadi sistem apa merit itu kemampuan potensi gitu kan. Nah, sekarang sebetulnya di pondok-pondok pesantren memang dulu itu masih apa namanya keturunan, tapi sekarang walaupun keturunan anak-anaknya sudah di apa namanya sudah di kader kan, kader pesantren kan, kemudian dikuliahkan, itu sudah menjadi ini sekarang sudah menjadi tradisi budaya di pondok pesantren. Jadi sudah merit sistem. Dan jadi sekali lagi Umayyah dan Abbasiyah itu sudah apa sistemnya adalah monarki ya, keturunan. Nah, kalau kita lihat Umayyah itu berpuasa lama ya, 91 tahun ya. Kalau Abbasiyah berapa tahun? Di sini Abbasiyah itu dari mulai 750 sampai satu tahun berapa? Tidak ada tahun di sini. Tapi lama sekali, jadi paling lama Umayyah dengan Abbasiyah. Oleh karena itu di dalam sejarah perkembangan dan peradaban dunia atau pendidikan, memang yang menjadi puncak peradaban sivilisasi tertinggi gitu ya, peradaban Islam itu adalah ketika terjadi di zaman Abbasiyah. Ada dua faktor di sini dijelaskan kenapa peradaban itu maju pada zaman Abbasiyah. Pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Faktor intern itu kita dulu sudah sudah bahas. Jadi faktor intern itu adalah karena memang Islam itu mendorong untuk apa? Untuk maju gitu ya. Dengan ayatnya Iqra wahyu pertama itu tradisi intelektualitas itu sudah membudaya gitu ya, membudaya di masyarakat Islam. Oleh karena itu Abbasiyah itu salah satu faktor kenapa dia maju peradabannya adalah karena faktor intern, bahwa Islam sendiri, ajaran Islam sendiri yang mendorong manusia untuk apa? Maju, menuntut ilmu gitu ya, tamadun ya, civilize ya, beradab, kemudian prestasi mencapai prestasi yang tinggi. Itu faktor intern. Faktor eksternnya ini di sini sudah ada akulturasi budaya. Jadi mereka pandangannya sudah inklusif, bukan eksklusif lagi, terbuka ya. Karena budaya pada waktu itu sudah perkembangan ilmu sudah maju, maka di zaman Abbasiyah ini mereka sudah eksklusif, inklusif, terbuka untuk apa? Menerima apa? Menerima budaya luar ya, dan juga dia mampu menyerap ilmu dari luar. Oleh karena itu filsafat Yunani kan mereka puasa dipelajari, bahkan diterjemahkan filsafat Yunani itu ke dalam buku Yunani dengan bahasa Arab supaya gampang dipelajari oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi sudah terbuka terhadap budaya luar serta cinta terhadap ilmu pengetahuan, gitu ya. Itu faktor
ekstern. Kemudian juga munculnya penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, gitu ya. Kemudian adanya perhatian pemerintah di sini, pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sudah ada kontribusi atau perhatian yang sangat tinggi pemerintah terhadap perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian stabilitas dan kemajuan ekonomi sudah bagus gitu ya. Kemudian juga minat masyarakat yang tinggi dalam mencari ilmu, gitu ya. Itu sudah dibuktikan pada waktu itu. Nah sekarang anak-anak kita harusnya motivasi, minat, ya, himmah, perhatian itu harus memang ditumbuh kembangkan untuk cinta terhadap ilmu, pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah dari literasi, ya. Maka sekarang digembar-gemborkan lagi kan literasi apa? Literasi digital, literasi apa lagi? Numerik, sosial. Literasi sosial, literasi manusia, literasi numerik, ya. Nah itu sebetulnya ingin dimunculkan kembali peradaban yang dulu pernah jaya. Nah, Bapak Ibu, di dalam di Bani Abbasiyah juga di sini sudah muncul ya kesehatan ya. Jadi ada kesehatannya, rumah sakit ya, sudah diberikan rumah sakit. Kemudian kajian-kajian keilmuan ya. Kemudian ilmu-ilmu umum sudah muncul, ilmu kedokteran, ilmu ilmu filsafat, kemudian ilmu kimia, ilmu astronomi, kemudian ilmu ilmu matematika. Kan banyak pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada abad Abbasiyah kan, Al-Jabar, Ibnu Hayyan Al-Jabar, kemudian siapa lagi, Ar-Razi, kemudian Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi, terus Al-Khwarizmi. Kemudian Al-Khwarizmi itu kan ibarat terkenal dengan algoritma kan ya. Jadi algoritma itu sebetulnya nama asli Arabnya Al-Khwarizmi, algoritma di Arab kan gitu. Ibnu Sina kalau di barat apa? Sina Ibnu Rus Averus ya. Ini sengaja oleh barat itu dirubah supaya umat Islam tidak mengenal, padahal itu adalah tokoh-tokoh Muslim dunia. Kemudian muncul juga ilmu agama, ilmu hadis. Siapa? Siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah kan gitu ya. Yang berapa itu? Sitah 6. Pokoknya kan ya 6 7 Kutubu Sittah. Yang 6 itu siapa? 7 itu kan ada pertama Imam Bukhari, Muslim, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, terus Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian kalau Nasa'i itu kurangi siapa? Itu kan sudah ada ya dalam hadis beberapa itu. Kemudian juga muncul ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir ya, di sini At-Tabari ya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari kan ada kitab tafsirnya tafsir atau At-Tabari gitu ya. Kemudian ilmu fikih muncul siapa? Imam pertama Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu munculnya di zaman Abbasiyah gitu ya. Abbasiyah. Kemudian ilmu tasawuf ya, Al-Ghazali ya, kemudian Al-Junaidi, Al-Qushairi gitu ya. Nah, itu ilmu tasawuf. Terakhir adalah ilmu kalam. Jadi perkembangan ilmu teknologi itu baik agama maupun umum itu sangat mencapai puncak tertinggi itu pada abad
pada zaman Bani Abbasiyah. Itu kelebihannya, walaupun kekurangannya memang karena dilihat dari tadi ya, keturunan, keluarga. Tentu ini tidak lepas dari perkembangan ini, tidak lepas dari lembaganya. Kalau lembaganya di sini tadi sudah ada Badiah ya. Badiah itu apa? Badiah di sini ada namanya masjid, masih ada ya, masjid. Kemudian toko-toko buku itu sudah dijadikan sebagai tempat belajar. Kemudian ada pendidikan rendah di istana ya. Kemudian ada madrasah sudah muncul kan, Nizamiyah, universitas sudah muncul, halaqah juga, majelis-majelis ilmu ya. Kemudian kutab juga masih dipakai ya. Kutab atau maktab. Maktab itu artinya apa? Meja. Ya, dari sini ya, tapi maktab di sini adalah tempat untuk apa? Untuk belajar ya, menulis ya, membaca, studi. Jadi ini saya kira yang harus kita rekonstruksi ya, sejarah pola pendidikan Islam di zaman Abbasiyah dan Umayyah ya. Jadi perkembangannya sangat hebat sekali dan kita harus mengambil pelajaran dari pola pendidikan di zaman Abbasiyah, terutama tadi cinta terhadap ilmu. Nah sekarang kita cinta terhadap ilmu itu sangat kurang ya, terutama dari aspek membaca ya. Jadi tingkat membaca, tingkat literasi anak-anak kita itu sangat kurang ya. Padahal kalau melihat sejarah di zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah itu sangat mencintai ilmu, sangat cinta terhadap membaca ya, literasi ya. Literasi dan numerik ilmu matematika dan ilmu sudah muncul. Itu saya kira tambahannya, komentarnya Bapak Ibu. Terima kasih, cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen atau sudah absen Pak? Cahaya Pak. Oh cahaya. Terutama Oh tepatnya. Mana tuh? Iya sanes. Sanes Sanes, Pak. Pak. Hari Ini sana katanya. ini akhir di Bayung kan gitu. Kita tahu sih. Apa ini? Sekarang terjalan apa? Dua pada Pak. Ada baterainya. Ada saja. Pilih itu kalau pilih. Yang seawal ngomong. Belum sahur. Sahur. Sahur.